Interupsi pimpinan. Di ketua menyampaikan bahwa yang bertanya kanan dan kiri. Ya, habis ini kiri. Setahu saya kiri itu sini, kanan itu sana. Tapi kenapa kiri tidak kasih kesempatan ketua? Nanti habis ini 5 saya buat di punya kiri. hak yang sama. Habis ini Terima bacaan kasih. ya. Terima kasih. Izin ketua. Kalau kiri sebelah sana. Terima kasih Nanti Pak habis akun Pak Bulpari ya. Ketua dan pimpinan rapat yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Menko Polhukam beserta sekretaris serta jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada beberapa hal Pak dari penjelasan Pak Ketua Komite dan Pak Ivan selaku sekretaris. Ada beberapa hal yang perlu saya dapat klarifikasi Pak. Karena LHA ini kan profiling terhadap data perbankan yang isinya adalah mulai dari saldo awal sampai kemudian ada mutasi debit dan kredit. Mutasi debit dan kredit itu berdasarkan saldo awal, kalau dia berkurang menjadi kredit, kalau bertambah menjadi debit. Dan kemudian dijumlah ke bawah, jumlah debitnya berapa, jumlah kreditnya berapa, dan ditotalkan Pak ya. Betul Pak Ivan? Saya perlu jawaban Bapak Pak. Boleh Pak Ketua? Seperti itu kan? Seperti itu. Jadi kalau saya mempunyai uang 100 juta, saya transfer ke tempat lain, saya balikin lagi, saya transfer lagi, saya balikin lagi, di dua rekening saya yang berbeda dari bank, satu kalau saya transaksikan 10 kali, dia akan menjadi uang saya yang 100 juta, itu menjadi bisa berpuluh-puluh miliar di dua rekening yang berbeda. Ini yang harus juga saya dapat klarifikasi yang seperti itu. Kalau yang seperti ini, harusnya yang menjadi LHA ini Pak, ini juga sebagai perbaikan ke depan. LHA ini kan juga harus, kalau memang indikasinya, indikasi Pak ya, indikasi terhadap dugaan, sudah indikasi dan dugaan, berarti saldonya kan diteliti dulu Pak. Itu. Saldonya diteliti, asalnya seperti apa. Apalagi kemudian TPP itu kan tergantung kepada predikat crime-nya seperti apa. Lah, yang seperti ini perlu dijelaskan kepada publik, Pak. Bahwa nilai transaksi 300 triliun itu seperti apa profilingnya. Sehingga nanti kita tahu, Pak, di net off, ada istilah orang bank itu di net off. Jumlah transaksi debitnya berapa, berkurang karena kredit berapa, kemudian saldo akhirnya berapa. Itu. Walaupun kemudian ini kan tidak menggambarkan total, ini menggambarkan profil apakah semuanya itu adalah transaksi yang mencurigakan. Berikutnya Pak, saya ingin menyampaikan juga dengan apa yang disampaikan oleh Kemertama, yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Saya yang orang yang mendapatkan penjelasan langsung dari Bu Sri Mulyani mengenai 349 triliun Pak. Dan di hari ini saya ditugaskan oleh fraksi saya, oleh Pak Sekretaris saya yang juga Wakil Ketua Komisi 3 Pak, untuk ikut ke sini, untuk bukan untuk meramaikan tapi untuk memperjelas situasi pada masyarakat seperti apa. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani yang dalam pemahaman kami bisa menjelaskan dengan sangat bagus. Jangankan saya Pak Mahfud aja mengakui bahwa beliau ini adalah salah satu Menteri Keuangan terbaik di dunia. Dan Pak Mahfud tadi juga memuji dengan sangat luar biasa soal kredibilitas, integritas, dan kejujuran beliau. Siapa yang bisa menyangga Pak? Tetapi ada yang luar biasa juga disampaikan oleh Pak Mahfud, bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di Komisi 11 tidak berdasarkan fakta. Artinya apa Pak? Saya sudah dibohongin dong Pak. Waktu saya rapat, padahal saya sudah mempercayai Bu Sri Mulyani ini. Saya sudah mempercayai Bu Sri Mulyani. Bapak mengatakan bahwa Bapak percaya bahwa Bu Sri Mulyani adalah seorang menteri yang punya integritas.
salah satu Menteri Keuangan terbaik, kemudian Bapak mengatakan apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani di rapat Komisi 11 itu tidak berdasarkan fakta. Ya Bapak bisa mengatakan tidak dilarang ya dibolehkan. Kalau tidak berdasarkan fakta ini saya akan mengartikan apa? Berbohong, menipu, itu. Apa? Saya nggak tahu. Terminologi yang digunakan apa? Lah inilah Pak yang ingin saya perlu klarifikasi terkait itu. Karena begini Pak, kalau sepak bola ini Pak, semua orang ketika Bapak mengatakan 300 triliun, orang sudah mengatakan gol. Semua orang mengatakan ini Pak. Tiba-tiba wasit ngomong begini Pak, VAR. Dilihat videonya, ternyata offset. Seluruh stadion dan seluruh penonton TV, ya offset. Tiba-tiba datang lagi 349, gol lagi. Wasit bilang begini lagi Pak. Ternyata apa? VAR belum jelas lagi. Kita ini sekarang mau nanya, ini sudah gol apa belum? Karena apa? Penjelasannya Bu Sri Mulyani Bapak katakan tidak berdasarkan fakta. Apalagi kemudian tadi Pak Ivan mengatakan, Bu Sri Mulyani ketika mengatakan hanya yang berkaitan dengan 3,3 triliun yang berkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Pak Ivan jelas clear mengatakan 35 triliun datanya. 35 triliun. Yang berkaitan langsung itu. Yang berkaitan langsung itu 35 triliun. So, yang mencari pegawai Kemenku. Kalau Kemenku dengan pihak lain ada. Ini Pak. Karena apa Pak? Kalau Bapak menyampaikan itu tidak benar. Karena kami juga mempunyai kecurigaan. Apakah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ini benar selama ini ke Komisi 11? Contoh Pak Arteria pernah mengungkap soal, tadi juga Pak Ivan menyampaikan soal emas Pak. Ini kita nanya ini, transaksi ini selama ini Pak, kalau transaksi keuangan itu Pak, miring ke kiri sedikit itu bisa legal dan bisa tidak legal. Tergantung HS-nya Pak, harmonisasi sistemnya. Di buku tebalnya bea cukai ini. Itu. Ini ada Pak Kabareski. Itu bisa dilihat Pak, kalau misalnya emas ini miring sedikit itu bisa dianggap bukan emas olahan, bisa emas mentahan dan sebagainya. Tergantung kepada kita mengkategorisasikannya di dalam HS-nya. Dan kita harus percaya itu. Lah, selama ini Pak Arteria pernah mempermasalahkan transaksi triliunan itu seperti apa. Bahkan Bu Sri Mulyani Pak rapat dengan kami di Komisi 11 Pak, itu merasa terprovokasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, sehingga beliau membuka apa yang dilarang oleh undang-undang, membuka memberikan inisial wajib pajak, inisialnya individu wajib pajak, berapa omsetnya. Dan Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa dia situasinya sangat berbeda. Itu. Karena apa? Ini ternyangkut transaksi emas tersebut. Kalau orangnya Pak, karena apa Pak? Kita Pak, biasa Pak, terjadi perbedaan antara SPT dengan laporan keuangan kita, dengan laporan perbankan kita. Karena apa? Ada rekonsiliasi bank dan kemudian ada koreksi fiskalnya. Lah, ini apa yang sebenarnya Bu Sri Mulyani kalau tadi tidak mau dikatakan oleh Pak Mahfud tidak berdasarkan fakta, apa yang mau disembunyikan oleh Bu Sri Mulyani? Ini yang kita juga ingin tahu Pak. Usulan kawan-kawan untuk mengundang Bu Sri Mulyani itu sangat rasional dan masuk akal. Dan silakan sebelum datang ke sini diselesaikan di tingkat pemerintah Pak. Supaya nanti apa? Tidak lucu Pak. Kami sebagai partai pemerintah itu menyaksikan pihak eksekutifnya berantem sendiri, terus kami harus menilai pemerintahan yang kami dukung Pak. Itu. Lah ini Pak, minta tolong Pak. Dan berikutnya Pak, saya ingin menyampaikan Pak, soal tadi yang disampaikan oleh transaksi 35 triliun itu, Bapak kemudian mengatakan mengasumsikan seorang kepala PPATK mengambil posisi mengasumsikan. Asumsi itu bersifat sangat subjektif Pak. Sementara data-data keuangan itu harus dinilai, tidak boleh didasarkan kepada asumsi, tetapi kepada penilaian judgement profesional atas fakta yang ada.
Bapak tadi kalimatnya clear atas asumsi Bapak menyampaikan. Dasar asumsi, makanya saya nanya Pak nanti, asumsi profesional apa yang jadi dasar pertimbangan Bapak? Apakah ini asumsi profesional atau asumsi subjektif pribadi Bapak? Itu. Karena apa? Bapak kemudian mengkaitkan dengan cangkang, perusahaan cangkang, kemudian transaksi yang dialihkan dengan proksi dan sebagainya. Bagi saya itu bukan sesuatu hal yang luar biasa Pak. Karena saya tahu dalam dan mengerti soal bagaimana mendesain dan hal-hal yang sifatnya transaksi seperti ini. Tetapi ini adalah hal yang sangat-sangat biasa di dalam sektor keuangan. Sama tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud soal Bapak tadi menyampaikan polanya kemudian berubah, mengganti PT-nya dengan ini, mengganti PT-nya dengan ini. Itu sangat biasa Pak. Pertama, bisa saja dia bertransaksi untuk merubah kepemilikan saham yang berbeda, kemudian dia berganti PT dan sebagainya. Tetapi semua hal-hal yang tersebut kan harus diklarifikasi karena LHA itu adalah raw material data, belum informasi. Ketika dia menjadi informasi adalah ketika dilakukan klarifikasi, dia baru menjadi informasi. Menjadi informasi pun harus dilakukan analisis lebih mendalam untuk kemudian klasternya kita bagi dua. Ini ada tindak pidananya, dugaan Mas Ian, itu pun masih dugaan. Dan kemudian kita drop bahwa ini tidak ditemukan dugaan. Dugaan pun kita bawa ke APH Pak, prosesnya masih lebih jauh lagi. Proses rute yang panjang seperti ini, ketika di rute yang pertama kita sudah buka ke publik, apakah rakyat kita dengan literasi yang kita semua tahu, apakah akan bisa mencerna seperti kita mencerna penjelasan Pak Mahfud hari ini? Berbeda Pak. Inilah sebuah pembelajaran yang paling baik kasus ini. Bagaimana rakyat jangan disajikan oleh data-data yang masih belum clear, masih belum jelas proporsi kedudukannya di dalam hukum. Dan ini juga menjadi indikasi bahwa di bahan juga harus solid. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Pak Beni Harman tadi terjadi. Karena kami Pak adalah partai yang loyal memperjuangkan Pak Jokowi sejak awal. Dan kami mengawal sampai akhir Pak. Itu. Kami mengawal sampai akhir Pak. Itu. Lah ini yang penting Pak, perlu kami sampaikan. Dan berikutnya Pak. Tadi Bapak menyampaikan soal RAT. Bapak menyinggung soal angin Prayitno. Pertanyaan saya, sampai hari ini datanya RAT itu perbankannya, LHKPN-nya semuanya dibuka. Kalau LHKPN terbuka, perbankannya dibuka. Kemudian safety book-nya dibuka. Pertanyaan saya, sampai hari ini RAT itu belum menjadi status tersangka kasus apapun. Belum menjadi tersangka kasus apapun. Saya tanyakan kepada Menteri Keuangan saat saya rapat dengan Menteri Keuangan, kenapa, pertanyaannya, apa kesalahannya RAT? Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban Pak. Nggak dijawab Pak pertanyaan saya. Menterinya sendiri didampingi oleh Dirjen Pajaknya, sampai saya selesai rapat tidak bisa menjawab pertanyaan saya yang sangat sederhana, apa kesalahannya RAT? Ya, itu yang terkenal itu Pak Ketua. Itu. Lah ini Mbak, maksud saya tidak sedang dalam profesi, tapi ini adalah orang yang belum ditetapkan dalam status apapun, tapi data perbankannya sudah dibuka, data keuangannya yang seharusnya dirahasiakan dibuka dan sebagainya. Lah inilah yang ingin saya sampaikan Pak Ketua. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kita klarifikasi semua proses data di PPATK ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.